Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Kami guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bekasi. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual supervisi akademik. Kami terdiri dari saya Ella Nurlaila sebagai pengamat atau observer dan Bapak Lutfi Katibi sebagai coach serta Bapak Husen sebagai coaching. Demikian kegiatan demonstrasi kontekstual kami. Yang Pak Husen ditutup dulu layarnya ya. Assalamualaikum, halo Pak Lutfi, bagaimana kabarnya? Halo juga Bu Ella, alhamdulillah baik. Sebelum kegiatan coaching supervisi, saya sebagai observer akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching, dan nanti pada saat coaching saya akan amati Bapak apakah kegiatan coaching nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Apakah pertanyaan yang diajukan Bapak sudah mengacu kepada pertanyaan berbobot atau belum? Dan apakah penilaian yang akan diberikan Bapak sudah sesuai dengan paradigma berpikir coaching dan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi? Baiklah, saya akan memulai untuk berdiskusi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Apakah Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana pada proses coaching kali ini? Ya, saya ingin dibantu untuk mengembangkan 3 kompetensi inti coaching seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana yang nanti Bapak ingin untuk saya amati? Bagian mana yang nanti Bapak ingin untuk saya amati? Kalau bagian kompetensinya yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan pada coaching kali ini? Kalau menurut saya sih bagiannya itu adalah hal yang penting untuk dikembangkan pada proses coaching agar saya sebagai coach dapat menggali potensi dan mengembangkan diri cuci. Baiklah. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya ingin Kuci mengembangkan dirinya dan mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapinya. Baiklah, demikian dulu kegiatan praobservasinya kali ini. Silakan Bapak melaksanakan proses coaching dengan Bapak Husen. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sama-sama. Mangga Bu Ella ditutup dulu. Assalamualaikum Pak Husen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lutfi. Pak Husen dulu. Pak Husen dulu ya, Assalamualaikum. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lutfi. Mohon maaf mengganggunya ya, saya ada hal yang perlu saya sampaikan nih, Pak Lutfi. Iya, Waalaikumsalam Pak Husen, silahkan. Kebetulan saya sedang bebas nih. Ada apa Pak Husen? Gini Pak, awal tahun pelajaran ini kebetulan saya menerima tugas sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Jujur saya masih bingung Pak untuk menerima atau 3 tugas ini. Ya Mangga. Bagus Pak Husen. Berarti itu tandanya Bapak dipercaya oleh Ibu Kepala Sekolah dan menjalankan tugas tersebut. Lalu apa yang saya bisa bantu untuk hari ini? Sebenarnya saya pengen menerima tugas ini ya Pak ya. Ya. Tapi saya masih belum percaya diri, masih banyak hal yang perlu saya pertimbangkan, masih banyak kekhawatiran yang saya rasakan juga. Ya harusnya Pak Husen tuh lebih percaya diri
Jadi semua bisa dipelajari selama kita mau belajar, Pak. Jika Bapak menerima tugas ini, apa yang akan Bapak lakukan untuk dapat menjalankan tugas ini dengan baik? Ya mungkin saya terpacu untuk lebih banyak belajar Pak, lebih banyak mencari tahu apa tugas dan fungsi dari Wakasek kesiswaan ini, terus program-program apa yang biasanya dilakukan ya untuk menjalankan tugas sebagai Wakasek bidang kesiswaan ini. Ya, baik Pak, saya mengerti apa yang Bapak rasakan. Kegiatan tahun pelajaran yang baru adalah tugas kesiswaan untuk menyambut siswa baru dalam kegiatan MPLS. Adakah yang sudah Pak Husen siapkan? Sudah sih Pak, sedikit. Saya sudah membuat jadwal kegiatan MPLS dari materi, terus pengisi materi, setelah materi-materi yang akan disampaikan untuk anak-anak ya Pak ya. Nah, itu bagus Pak Husen. Lalu setelah kegiatan MPLS ini selesai, kegiatan apa lagi yang harus Bapak siapkan? Mungkin karena sebentar lagi bulan Agustus ya Pak ya, banyak hari-hari besar yang memang akan kita peringati seperti 17 Agustus, lalu hari-hari besar lainnya. Juga saya sudah menyiapkan program-program pelatihan buat anak-anak OSIS gitu Pak. Kelas 8. Udah bagus Pak itu Pak. Jadi rencana yang sudah Bapak persiapkan itu benar-benar udah matang. Selebihnya rasa percaya diri Bapak yang harus ditingkatkan. Iya, terima kasih Pak. Saya juga percaya bahwa Pak Husen itu bisa melakukannya dengan baik. Iya, Pak. Lalu adakah hal yang lain yang akan Bapak lakukan? Mungkin saya akan mencari referensi kegiatan dari sekolah-sekolah lain yang memang mungkin bisa diterapkan, disesuaikan di sekolah saya nanti buat kedepannya Pak. Bagus itu Pak Husen. Bagaimana Pak Husen? Sudah siap untuk menerima tugas ini? Bismillah Pak Lutfi. Terima kasih sudah mau mendengarkan saya, memberikan saya saran-saran untuk menggali ide. Semoga saya bisa menjalankan tugas ini dengan baik Pak. Sama-sama Pak Husen. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baiklah, percakapan kucingnya udah selesai. Saya akan bertanya mengenai refleksinya ya Pak, untuk percakapan pasca kuci. Bentar ya Pak. Ya, Pak. Sekarang Bu nih, Ya, jawab. mulai ya. Yuk. Terima kasih Pak Lutfi dan Pak Husen udah melaksanakan kegiatan kucing kali ini. Baiklah, saya sebagai observer akan bertanya mengenai apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi menurut Bapak. Ya kalau menurut saya itu Pak Husen sebenarnya orangnya percaya diri. Namun karena mungkin dia baru ditugaskan sebagai Wakasek, jadi dia agak grogi juga awalnya karena takutnya dia itu tidak bisa. Padahal mah kegiatan yang sudah dilakukan itu emang benar-benar udah dilakukan, tapi namanya tidak tahu, makanya dia agak grogi. Cuman ketika dijalankan, alhamdulillah Pak Husen benar-benar banyak menemukan ide baru dan bisa untuk diterapkan langsung kepada mengadakan pelatihan pimpinan siswa untuk anak kelas 8. Dan juga dia juga mengajukan kegiatan peringatan HUT RI dan lain-lain agar sekolahnya lebih maju lagi. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Lutfi. Terus apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan menurut Bapak sebagai coach? Menurut saya sih nggak ada sih, cuman yang mungkin karena dia tugasnya awal aja jadi agak grogi aja, itu aja. Kalau rasa percaya dirinya mah ya udah mantap. Bagus. Terus apa yang Bapak
lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching dengan Pak Husen tadi? Saya lakukan ya tetap memantau kinerja Pak Husen. Kalau misalkan emang Pak Husen perlu apa-apa ya saya siap 24 jam. Itu aja. Apa selanjutnya ya Pak, ini yang terakhir, pertanyaan terakhir. Apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya coaching selanjutnya? Soal waktu kayaknya. Benar nggak Bu Ella? Akan menambah waktunya. Oh, ya udah. Nambah waktu ya. Oh iya. Soalnya waktunya kurang apa ya? Kurang banyak gitu ya. Iya. Ya, benar nggak? Bisa, boleh Pak. Kita ditambah waktunya. Terus untuk apa ya? Mungkin persiapan dalam awalnya juga lebih di ini. Iya. Oke. Ya, terima kasih Pak Lutfi untuk Sama-sama. percakapan pasca coachingnya. Silahkan Pak Husen untuk ini lagi, buka kamera lagi. Pak Husen, Baik Bu, sudah tidur. bagian 2 Ya, bagian 2. saya observer. Sik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini boleh dimatikan dulu. Saya bagian 2 langsung bagian 2. Saya observer, Ya, coachnya Bu Ella sama coachnya Pak Lutfi KTB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ella? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Hari ini Bu Ella akan melakukan coaching terhadap Pak Lutfi ya Bu ya. Ya Pak. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang memang harus kita diskusikan dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan yang bila sebelum diskusi. Ya Pak. Diskusi yang atau percakapan yang nanti akan Ibu Ella lakukan bersama Pak Lutfi diharapkan memang sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Ya. Ibu akan mengajukan pertanyaan berbobot dan juga kesesuaian nanti yang akan saya nilai. Perhatikan tentang kesesuaian jawaban Ibu sebagai coach dan Pak Lutfi sebagai coaching. Sebelumnya saya ingin bertanya Bu, Ya. dalam coaching nanti, percakapan nanti, kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin dibantu untuk mengembangkan 3 kompetensi inti coaching Pak, seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, itu adalah 3 kompetensi yang memang harus kita capai ya Bu ya. Lalu kalau yang lebih spesifik, menurut Ibu yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan sebagai coaching nanti apa sih? Yang lebih spesifik, saya ingin dikembangkan pada bagian kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, berarti ada 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya Bu ya. Iya Pak. Lalu untuk coaching sendiri, indikator apa sih yang ingin Ibu harapkan atau ingin coaching Ibu capai dari percakapan nanti? Untuk coachingnya, saya pengen beliau bisa menggali potensinya dan mengembangkan dirinya Pak, seperti itu. Baik, semoga tercapai. Silahkan dimulai coachingnya bersama Pak Lutfi. Ya, terima kasih Pak Silakan. Husen. Iya. Assalamualaikum. Ini belum Pak. Bapak dulu. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam Pak Lutfi. Maaf ganggu waktunya, saya ada perlu sesuatu dengan Bu Ella.
Oh ya, silahkan. Dengan senang hati Pak, saya insya Allah akan membantunya. Gini Bella, jadi pada tahun ajaran baru sekarang ini kan saya kembali ngajar kelas 4 nih. Terkadang saya berpikir ada rasa jenuh dan kurang semangat dalam diri saya. Jadi saya karena sudah 5 tahun saya mengajar kelas 4 terus dan saya ingin ada tantangan baru gitu. Wah, bagus itu Pak. Itu tandanya Bapak senang dengan tantangan. Dan sebetulnya kalau menurut saya, dengan mengajar kelas 4 dengan waktu yang berturut-turut selama 5 tahun, itu merupakan tantangan tersendiri untuk Pak Lutfi. Apakah Pak Lutfi sanggup mengemban tugas kelas 4? Apakah mampu Bapak sudah untuk mendidik kelas 4 dengan baik? Dan di situ mungkin kepala sekolah pun sudah mempercayakan Bapak untuk mendidik kelas 4. Kalau misalkan Bapak kalau naik kelas 6 pun Bapak pun tentu langsung bisa adaptasi dengan baik untuk bisa mengajarnya. Itu seperti itu Pak. Iya sih Bella, namun kan dengan 5 tahun yang berturut-turut itu kan saya merasa menjadi rekor tersendiri untuk saya. Jadi sebelum di SD sekarang itu kan dulu saya ngajar PJOK, kemudian bahasa Sunda, SPDP, dan kelas rendah juga. Jadi saya merasa khawatir rasa jenuh saya mempengaruhi kinerja saya dalam mendidik anak kelas 4 ke depannya. Insya Allah Pak Lutfi tidak perlu khawatir. Apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi rasa jenuh Bapak dalam mengemban tugas sebagai wali kelas 4 dan bagaimana solusinya? Ya, saya akan mencoba berusaha meningkatkan kemampuan saya dan kualitas saya dengan ilmu yang saya punya, dan ditambah lagi sekarang saya kan sedang mengikuti guru penggerak Bu. Jadi banyak sekali ilmu baru tentang pendidikan, bagaimana cara mendidik anak dengan baik, dan mencoba menjadi tauladan bagi SD saya yang saya banggakan. Luar biasa sekali semangat Pak Lutfi. Mudah-mudahan niat Pak Lutfi dapat terrealisasi. Amin. Kemudian adakah rencana lain yang Pak Lutfi rencanakan? Ya, kalau saya sendiri sih akan melaksanakan inovasi pendidikan untuk kemajuan SD saya Bu, dengan melakukan market days. Dari sini juga saya ingin anak-anak mandiri dan dapat berinovasi dengan berkreasi juga untuk bekal murid itu sendiri Bu, dan ingin tampil beda dengan yang lain. Oh, bagus sekali idenya dan kreasi Pak Lutfi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Lutfi. Kalau begitu saya undur diri Bu. Silakan Pak Lutfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ella. Kebetulan sudah selesai observasinya, coachingnya tadi bersama Pak Lutfi. Sebelum saya tutup, mungkin ada beberapa pertanyaan Bu Ella dan juga pernyataan yang ingin saya sampaikan. Tadi apa sih yang Ibu lakukan dalam coaching untuk mencapai indikator yang diinginkan dari coaching? Apa sih yang sudah Ibu lakukan? Saya tadi udah percakapan tadi udah berusaha untuk mendengarkan dengan aktif Pak, dan berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot buat Pak Lutfi agar dulu ya berarti. Udah. Kayak nama wajah Handi. Ayo sob, Lutfi, kita pra observasi. Ulang lagi. Ya, siap mulai. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.
Kami guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bekasi, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual, supervisi akademik. Kami terdiri dari Lutfi Hatibi, kemudian Pak Husen sebagai coach, Ibu Elas sebagai coaching. Demikian kegiatan demonstrasi kontekstual kami. Assalamualaikum Pak Husen. Waalaikumsalam Pak Lutfi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik hari ini. Kayak gini Pak, sebelum kegiatan coaching plus supervisi saya sebagai observer, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching dan nanti pada saat coaching saya akan amati Bapak. Iya Pak. Apakah kegiatan coaching nanti sudah sesuai dengan alur tita atau belum? Apakah pertanyaan yang diajukan Bapak sudah mengacu kepada pertanyaan berbobot atau belum? Dan apakah penilaian yang akan diberikan Bapak sudah sesuai dengan paradigma berpikir coaching dan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi? Iya baik Pak. Baik. Oke, baiklah, saya akan memulai untuk berdiskusi dengan mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak. Apakah Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana pada proses coaching kali ini? Ya Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching yang pertama itu dapat hadir secara penuh dalam percakapan, terus mengajukan pertanyaan berbobot, dan menggali kreativitas coaching Pak. Bagaimana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Saya ingin percakapan yang sesuai dengan alur tirta nanti Pak. Ya, dari mulai Pak, sesuai dengan alur tirta. Ya. Kemudian, apakah Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensinya? Iya Pak, mohon bantuannya Pak. Oke. Kemudian bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan pada coaching kali ini? Semoga coachingnya berjalan dengan baik, sesuai dengan alur tirta tadi. Terus kompetensi yang memang saya harapkan berkembang dari diri saya dapat berkembang dengan baik, dan ketercapaian indikator yang memang akan dilakukan oleh coach dapat tercapai. Ya, apakah harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap dengan coaching hari ini yang pertama bermanfaat buat diri saya, dan hasil coaching ini bermanfaat juga untuk orang lain termasuk kita ya. Oke, demikian dulu kegiatan praobservasinya kali ini. Silakan Bapak melaksanakan proses coaching. Ya, baik Pak. Ya Pak. Bela kamera. Ya. Udah, kameranya Kabarnya? udah, Belum. udah, Udah, tapi belum muncul di sana. udah. Halo Bella. Halo, ya ada. Udah, ya. Ya, Bu. Internet ya. Bella. Ya. Kameranya udah belum? Ih, udah. Taruh dah. Coba. Nih kan tuh. Iya. Lah, keluar. Berarti Bella keluar lagi.
sinyal itu ya. Iya kayaknya dia kebentar. Nah masuk lagi tuh. Nah bolehlah cek. Kameranya itu kamera. Ya udah. Nah udah sip. Oke, selamat. Langsung Bu ya. Ya, udah apa siap? Assalamualaikum, selamat siang Bu Ella. Makasih ya udah datang hari ini. Kita ada percakapan, mungkin tidak akan lama, beberapa menit. Gimana kabarnya Bu Ella? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak. Alhamdulillah kabar saya baik. Apa yang kita percakapan hari ini? Apa yang ingin kita obrolkan Bu Ella? Sebenarnya kondisi sekarang yang saya alami tentang bagaimana cara meningkatkan pembelajaran di kelas saya Pak. Masih ada beberapa siswa yang belum bisa secara maksimal dalam pemahaman materi dan pengerjaan tugas yang diberikan saya di kelas. Oke, Bu. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan bagaimana meningkatkan pembelajaran di kelas dengan siswa ya Bu Ella. Iya Pak, itu adalah masalah yang saya harap. Baiklah. Jadi masih ada anak yang belum maksimal ya Bu ya dalam pemahaman materi dan pengerjaan tugas yang diberikan oleh Bu Ella. Jadi saya merasa belum maksimal dalam menyampaikan materi di kelas. Baik, jadi ngomongin tentang meningkatkan pembelajaran siswa, apa yang ingin Bu Ella dapatkan sih dari percakapan kita hari ini? Saya ingin dari praktek ini saya ingin solusi supaya semua siswa bisa maksimal dalam pembelajaran tugas yang saya berikan di kelas. Karena ini adalah rasa bentuk menjawab saya sebagai seorang guru, Pak. Ya, jadi supaya siswa itu lebih bisa paham, terus tepat waktu dalam mengerjakan tugas, seperti itu ya Bu Ella ya, keinginan Bu Ella. Praktek yang sudah saya berikan tidak dipahami dengan baik dan mereka supaya bisa fokus pada materi pembelajaran yang diberikan saya di kelas. Baik, menurut Bu Ella dari pantauan di kelas, pembelajaran seperti apa sih yang harus dicapai siswa tersebut? Menurut saya capai pelajaran itu para siswa harus lebih fokus dalam belajar dan bisa membagi waktunya untuk mengerjakan tugas yang diberikan di kelas. Jadi siswa itu harus fokus ya Bu dalam pembelajaran di kelas dan bisa mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kalau dilihat dari level step ya Bu ya, 1 sampai 10. Menurut Bu Ella di kelas, siswa Bu Ella itu sudah mencapai level berapa sih dalam pembelajaran di kelas Ibu? Beragam sih Pak, tapi untuk beberapa siswa yang pengen saya atasi permasalahannya sekitar ada di level 5 atau 6 Pak. Sebenarnya bingung sih Pak, ada beberapa siswa yang masih terkendala dalam mengerjakan tugas. Tentunya siswa tersebut karena kelelahan dalam kegiatan di luar sekolah dan masih kurang dalam minat belajarnya. Dari penilaian Bu Ella, saya merasakan kayaknya usaha ekstra ya untuk siswa mendapatkan angka 10 dalam peningkatan pembelajaran di kelas. Jadi angka berapa yang akan Bu Ella capai untuk meningkatkan minat belajar siswa? Untuk siswa yang pengen saya atasi masalahnya sekitar saya pengen tingkatkan di level 7 atau 8 Pak. Untuk nilai 7 sampai 8 itu tercapaiannya, apa sih yang akan Ibu lakukan di kelas nanti? Saya akan memperbaiki dari media pembelajarannya dan memberikan tugas yang menyenangkan. Siap Bu. Terus media pembelajaran ya Bu ya. Menurut Bu Ella, Iya, media pembelajaran yang menyenangkan seperti apa? Yang membuat siswa lebih fokus dalam pembelajaran. Saya akan
mencoba membuat media pembelajaran yang beragam dan menarik sehingga siswa senang dan bisa bahagia ketika belajar dengan saya sesuai perkembangan zaman ya Pak. Kemudian saya akan melakukan pendekatan dengan siswa yang kurang dalam minat pembelajarannya secara santai di luar kelas. Iya Bu, baik. Jadi Bu Ella itu akan membuat media pembelajaran yang menyenangkan seperti games ya Bu, ada ruang komunikasi di luar jam pelajaran. Iya Pak, betul. Karena saya ingin semua siswa itu mempunyai pemahaman materi pembelajaran yang saya berikan di kelas. Menurut Ibu, apakah Ibu bisa melakukan itu? Iya Pak, bisa seharusnya. Mungkin saya butuh waktu untuk membuat media pembelajaran yang menyenangkan. Ya Bu. Sekarang dalam bayangan Ibu, Bu Ella, seperti apa sih pembuatannya? Misalnya saya menggunakan media dengan berbagai aplikasi dari Canva, Google Sheet, Quizzes tentang materi dan tugas yang akan saya berikan. Serta saya akan berkomunikasi dengan siswa secara intens sehingga saya dapat mengetahui posisi siswa mana yang kesulitan dalam pembelajaran saya dan saya akan terus mengevaluasi pembelajaran saya di kelas. Baik, jadi dalam waktu dekat ini ya Bu ya, apa yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Yang lebih dulu yang akan Ibu lakukan? Karena karakter siswa itu beragam ya Pak, saya akan membuat media belajar yang menarik terlebih dahulu kepada siswa dalam minggu ini. Baik, setelah percakapan ini apa sih yang Bu Ella dapatkan ya setelah percakapan ini? Awalnya saya bingung untuk mengatasi masalah siswa tadi ya Pak, dan akhirnya saya jadi lebih paham dan mengetahui apa yang harus saya lakukan dalam meningkatkan pembelajaran di kelas dengan media pembelajaran yang menyenangkan dan pendekatan dengan siswa. Baik Bu, kalau seperti itu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu ya, untuk bisa mengetahui media pembelajaran apa sih yang dibuat Bu Ella. Saya jadi penasaran, saya pengen tahu. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Lutfi masuk. Oke Pak Husen, Ya, gimana Pak? tadi percakapannya dengan Alhamdulillah Pak, sudah selesai berjalan dengan baik. sebelum kita mengakhiri ini, ada beberapa pertanyaan yang pengen saya ajukan kepada Pak Husen, boleh ya Pak? Iya Pak, bangga. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan Pak? Tadi saya sudah merasa memang hadir secara utuh, terus pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan juga sudah baik, terus Bu Ella dapat menggali ide-idenya dengan sangat baik ya, untuk menyelesaikan solusi dari permasalahan beliau. Dan apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari hasil tadi? Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang harus saya latih lagi ya Pak ya, buat kedepannya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu Pak, itu potensi. Oke. Kemudian apa yang Bapak lakukan itu untuk tetap dalam kondisi hadiran penuh sebelum dan saat melakukannya? Ya Pak, saya sudah mencoba untuk melakukan itu, hadir secara penuh, terus memberikan tadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menggali kreativitas dari Bu Ella, Ibu ya Pak ya. Oke, kalau gitu Pak Husen, selamat Pak Husen. Semoga sehat selalu, kembali beraktivitas seperti biasa. Amin. Kita sampai jumpa, ketemu lagi di lain waktu.
Amin Pak. Terima kasih banyak Pak Lutfi. Pada Pak untuk terakhir, baiklah untuk percakapan kucing kami cukupkan sekian. Saya Elang Nurlayla dan teman saya Bapak Lutfi Kartibi dan Bapak Husen. Salam guru penggerak, bergerak, Menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gila mantap sih ya.